Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menikmati, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat yang paling mulia ini, segala kebaikan Allah limpahkan kepada kita, dan Allah jadikan kita serta keturunan kita orang-orang yang mencintai ilmu. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita jalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid tempat yang terbaik ini alhamdulillah kita nikmati. Akan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, di Kuba, dan dari Kuba nanti kembali lagi ke rumah, karena rumah kita juga sebetulnya masjid, ya Pak. Karena kita diperintahkan itu diru, dan istri kita itu juga sholatnya diperintahkannya di rumah. Maka rumah kita juga masjid. Ada rumah juga yang kayak tempat karaokean ada, ya. Tapi rumah kita adalah rumah yang kita harus jadikan masjid, bukan rumah yang kita jadikan kuburan. Ciri rumah yang dijadikan kuburan adalah di dalamnya tidak ada bacaan Quran, di dalamnya tidak ada sholat, di dalamnya tidak ada zikir. Alhamdulillah, mudah-mudahan perjalanan kita dari rumah kita yang kita jadikan masjid, dan kita datang ke tempat ini dan ini masjid, dan tempat kita insya Allah juga mulia sebagaimana mulianya masjid yang kita duduki ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kaitannya dengan fikih. Kita masih menjelaskan beberapa hal. Ini wudu ini menjadi bagian terpenting kaitannya dengan hal-hal yang membatalkannya, karena memang wudu inilah yang akan mengantarkan kita mi'raj nanti. Salat kita kalau wudunya tidak sah, maka mi'rajnya enggak jadi. Maka salat kita ini kan harus mi'raj, menaikkan kita, menaikkan derajat kita. Nah, pada pagi hari ini kaitannya adalah apakah menyentuh kemaluan itu wudunya batal atau tidak? Itu pertanyaannya. Masud dzakari. Ini kata-kata adzakar ini kalau tidak dikasih harokat itu bisa adzakaru, bisa dzikru. Ya. Kalau antum melihat tulisan alif, lam, dal, kapro, itu bacaannya bisa dzakar, bisa dzikru. Kalau dzakar itu kemaluan, kalau dzikru ya dzikir. Maka ada istilah orang yang gak mau dzikir itu orang yang gak punya kemaluan. Ya. Jadi kita harus dzikir.
Jangan enggak demen zikir ya. Ya. Jadi orang berarti orang kemaluan. Nah, maka perbanyak zikir ya. Dengan berzikir insyaallah takri salasati madzahib, bahwa kait kemaluan ini apa atau tidak itu ada 3 pendapat. Ini pembahasan fikih di hari Sabtu ketiga ini biasanya banyakannya berbeda pendapat dulu. Ya. Kalau berbeda pendapatan itu biasa. Ya. Nah, berbeda pendapat kaitannya membahas ini sebetulnya juga mendidik kita. Berbeda pendapat itu ya wajar. Biasanya orang mudah berbeda pendapat, tidak mau menerima orang pendapat lain itu adalah 1, imannya enggak jelas, 2, ilmunya enggak jelas ambeknya aja. Nah, itu biasanya itu kalau ketemu beda pendapat itu yang dia gedein tuh. Ya. Dia lebih mendahulukan ambeknya aja. Maka kita mempelajari bagaimana sikap para ulama dalam berbeda pendapat ini. Faminhum man ra'al wudu fihi kaifama massahu wa huwa ashabuhu wa Ahmad wa Daud. Pendapat pertama adalah ketika menyentuh kemaluan tadi maka batal wudunya. Ini pendapat Imam Syafi'i dan para sahabatnya dan Imam Ahmad dan Daud. Wa minhum man lam yara fihi wudu. Enggak batal. Yang pertama tadi batal, pokoknya kalau udah tersentuh kemaluannya udah batal. Gimana kayak model tersentuhnya. Tapi kalau yang kedua ini lam yara fihi wudu'an aslan. Artinya tidak batal wudu. Siapa yang berpendapat demikian? Wa huwa Abu Hanifah wa ashabuhu. Yaitu Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya. Walikulil faraqaini salafa minas sahaba wa tabi'in. Pendapatnya tadi juga diikuti oleh para sahabat dan tabi'innya, pengikutnya. Yang ketiga, nah ini tadi batal, tidak batal. Sedangkan yang ketiga, qaumun faruqu baina ayamasu bihalin aw la yamasu bitilkal hal. Jadi menyentuhnya ini dengan berbagai kondisi. Kalau tadi kan tersentuh batal. Yang satu yang tadi yang tersentuh tidak batal. Nah, kalau ini ada modelnya. Kapan batal dan kapan tidak batal. Wa haula iftaraku faminhum man faraqa fihi baina ayataladda aw la yataladda. Yang berikutnya ini adalah membedakan menyentuhnya itu ketika menyentuh tuh ada rasa enak atau tidak. Mungkin kita enggak terpikirkan juga nih gitu ya. Mungkin ketika kita menyentuh atau menggaruk-garuk ya emang lagi gatel-gatel aja gitu kan. Enggak ada urusannya sama enak kagak enak. Ternyata para ulama sampai detil waktu menyentuhnya itu ada rasa enak atau tidak. Kemudian pembagiannya adalah apakah menyentuhnya itu bibatinil kaf aw la yamassuhu. Menyentuhnya ini adalah nibatinul kaf. Apakah dengan bagian ini atau dengan yang ini? Bapak kalau garuk yang mana yang dipakai? Ini atau ini? Ya terserah lah, itu selera bisa jadi. Ya yang
menjelaskan batinil kaf atau tidak dengan itu. Lalu apa konsekuensi hukumnya ketika menyentuhnya itu ada terasa lezat atau terasa enak, atau menyentuhnya tadi dengan ini batinil kaf apa namanya dia? Telapak tangan yang depan ini belakang. Apa konsekuensinya? Fa'aujabul wudu ma'ladah walam yujibuhu ma'adamiha. Ketika menyentuhnya tadi ada rasa enak-enak dikit, itu batal wudunya. Tapi kalau biasa saja tidak ada rasa enak, batal. Wa kadzalika ujabahu qaumun ma'al massi bi batinil al-massi bi dhahiriha. Kalau menyentuhnya dengan bagian ini batal, tapi kalau dengan ini enggak batal. Gini-gini ya. Kalau ini begini, kalau ini kan bisa bergerak, kalau dengan ini ini enggak batal. Kalau tadi kan pendapat pertama batal. Pendapat kedua enggak batal. Pendapat ketiga ini membedakan apakah ketika menyentuhnya tadi terasa nikmat atau kalau merasakan ada nikmat berarti batal. Kemudian tangan, kalau yang telapak tangan batal. Kalau dengan ini tidak batal. Itu ulama. Wa hadzal i'tibarani marwiyani min ashabi Malik. Pendapat yang ini Imam Malik. Jadi tapi Syafi'i, Abu Hanifah dan Imam Malik yang terakhir ini yang kalau menyentuhnya ada terasa lezat itu berarti batal. Kalau tidak lezat berarti tidak batal. Kalau menyentuhnya dengan telapak tangan batal. Kalau tidak dengan Imam Malik. Tambahannya wa dalika bainal amdi wan nisyan. Ada lagi pendapatnya adalah menyentuhnya itu dengan sengaja atau lupa. Sengaja atau lupa. Fa'aujabul wudu minhu ma'al amdi walam yujibuhu ma'an nisyan. Kalau sengaja batal. Kalau enggak sengaja batal. Ini juga bagian dari yang diriwayatkan oleh Maryun an Malik. Wa huwa qaulu Daud wa ashabih. Pertanyaan berikutnya, kenapa pendapat? Jadi yang satu tidak batal kalau tersentuhnya karena lezat, ada rasa saya tersentuh telapak tangan. Kalau dengan telapak tangan batal. Kalau tidak dengan telapak tangan tidak batal. Kemudian tambahannya ada batal. Kalau tidak sengaja tidak batal. Apa yang menyebabkan mereka bidzalika anafi haridaini. Ada dua hadis yang berta'arud. Ini seringkali menjadi pertanyaan. Itu sama-sama wahyu.
atau bertentangan. Faktanya ada. Memang ada. Bahwa yang lain itu adalah bertentangan secara zahir. Tapi sebetulnya tidak bertentangan. Di mana kondisinya berbeda. Allah Rasul. Misalkan ada satu pertanyaan jawabannya beda. Itu bertentangan atau tidak? Beda. Ya Rasulullah, ayul a'mali afdal. Amalan apa yang paling utama? Rasul jawab, as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Riwayat lain, ayu amalin afdal ya Rasulullah, birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Loh, kok jawabannya beda ya? Padahal pertanyaannya sama. Kenapa jawabannya beda? Yang nanyanya beda. Dan Rasul tahu betul. Ya. Siapa yang bertanya tahu betul. Sebab kalau dijawab sama Rasul, ya Rasul, ayu amalin afdal as-salatu ala waktiha. Ya, itu udah saya kerjain. Kira-kira begitu ya? Itu udah saya kerjain. Bisa jadi ketika Rasul menjawab as-salatu ala waktiha, nah yang nanya ini mungkin yang lain-lainnya bagus. Cuma kalau udah urusan salat ala waktiha, dia suka masbuk. Nah, itu ya. Loh, kenapa yang jawaban yang satu birrul walidain? Kalau yang tanya ini mungkin salatnya bagus, tidak masbuk. Tapi kalau sama orang tua rada kurang. Nah, itu. Makanya anak-anak kita itu kan karakternya berbeda-beda kan? Ya, biarin aja dulu, kita cari yang kurang-kurangnya. Maka kalau bertanya jawabannya harus beda. Ya. Anak kita itu. Nah, Rasul kenal kepada sahabatnya, kepada orang di sekitarnya, atau Rasul ketika seseorang tadi bertanya, Allah berikan wahyu, jadi jawabannya pas. Kita ini kan kadang-kadang jawabannya enggak pas. Cabai mahal, suruh nanam cabai. Kayak gitu tuh ya. Iya. Beras mahal, ya udah enggak usah makan beras, makan singkong. Ini enggak nyambung, karena enggak paham, enggak ngerti, ya. Apa yang terjadi itu nggak ngerti, ya begitulah akhirnya. Makanya kalau kita ada berbeda pendapat, nah, kita pelan-pelan dulu, sabar dulu, ya. Nah, makanya ini pelajaran terbesar dari materi ini sebetulnya adalah soal sikap kita. Jangan merasa paling benar, ya. Karena ketika berbeda itu mesti ada sesuatu yang harus kita pelajari dari orang itu. Apa yang menyebabkannya tadi? Fi hadisaini muta'aridain. Dua hadis yang bertentangan. Hadis yang pertama, al hadis al warid min tariqi Busrah annaha sami'at Rasulullah yaqul. Pertama adalah hadis yang datang dari Busrah. Beliau mendengar Rasul menyatakan, idza massa ahadukum dzakarahu falyatawadda. Apabila salah seorang dari kamu menyentuh kemaluannya, maka dia harus wudu. Jadi hadis ini menunjukkan batal atau tidak? Batal karena disuruh berwudu. Wa huwa asharul ahadis al-waridah fi ijabil wudu min masjid dzakar. Kharajahu Malik fil Muwatta wa sahhahahu Yahya ibnu Mu'in wa Ahmad ibnu Hanbal wa dha'afahu ahlil Kufah.
Hadis inilah yang masyhur, yang terkenal kaitannya yang berbicara kalau menyentuh kemaluan itu batal. Adanya di mana hadis ini? Fil Muwatta, kitab yang dikarang oleh Imam Malik. Kemudian hadis ini juga disahihkan oleh Yahya ibnu Mu'in dan Imam Ahmad ibnu Hambal. Tapi hadis ini juga dilemahkan. Wa dha'afahu ahlul Kufah. Ahlul Kufah melemahkan hadis ini. Nah, kalau itu nanti pembahasannya ilmu hadis lah. Ya, kita hanya melihat secara teks saja apa yang tertulis dalam kitab ini. Ya. Tapi kalau Bapak nggak percaya ya silakan. Apa iya ya, cari hadis itu kemudian buktikan seberapa kesahihan hadis itu dan seberapa kelemahan hadis itu. Ya, kalau memang mampu menelusuri hadis itu sampai nanti ada penilaian, oh ternyata hadis ini sahih, oh ternyata hadis ini hasan, oh ternyata hadis ini dhaif. Ya. Wa qad ruwiya aidan ma'nahu min tariqi Ummi Habibah. Wa kana Ahmad ibn Hanbal yusahhihuhu. Wa qad ruwiya aidan ma'nahu min tariqi Abi Hurairah. Wa kana Ibnu Sakan aidan yusahhihu. Wa lam yukhrijuhu Al-Bukhari wala Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan dengan cara dari Ummi Habibah. Dan juga Ahmad ibn Hanbal mensahihkannya. Dan juga diriwayatkan dari Abi Hurairah. Cuma memang walam yukhrijuhu Al-Bukhari wala Muslim. Hadis ini tidak ada dalam kitab Bukhari dan tidak ada dalam kitab Muslim. Karena kalau udah Sahih Bukhari, Sahih Muslim berarti hadisnya sahih. Cuma hadis ini sahih kok enggak ada di Bukhari dan Muslim. Nah, kira-kira gitu memahaminya. Wa hadisus tsani al-mu'arid lahu. Hadis yang kedua yang tadi yang berbeda atau bertentangan dengan yang pertama yaitu hadis Talqi ibnu Ali. Qala qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inda rajulun kanahu badawi. Faqala ya Rasulullah ma tara fi masir rajuli dzakarahu ba'da ayyatawaddau. Faqala wa hal huwa illa bid'atun minka. Hadis dari Talqin ibnu Ali ketika melihat seseorang datang ke Rasulullah dan kelihatannya orang itu orang Badawi. Badawi itu ya orang kampung lah kalau begitu. Ya. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, apa pendapat engkau ketika seseorang itu menyentuh kemaluannya setelah wudu?" Apa jawab Rasul? "Wa hal huwa illa bid'atun minka." Ya, itu kan bagian dari apa yang ada di badan kamu. Berarti tidak batal. Jadi sesuatu kemaluan tadi adalah sesuatu bagian yang ada pada badan kamu. Ya memang bagian ini agak istimewa ya. Kalau bagian lain kan terbuka hidung itu bagian juga kan. Cuma kalau ini tertutup. Tapi ketika tersentuh tadi orang Badawi mengatakan apakah batal kalau tersentuh dia setelah wudu? Ya itu enggak lah, bahasa kamu enggak lah, itu kan juga bagian dari apa yang ada pada badan kamu. Kharaja aidan wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa kasirun min ahlil ilmi al-kufiyun wa ghairuhum. Nah, hadis ini itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan disahihkan ya kebanyakan para ahlul ilmu orang-orang Kufah. Nah, orang Kufah hadis yang pertama tadi yang menyatakan batal itu dhaif kata mereka. Tapi hadis ini mereka sahihkan.
Dua hadis yang berlawanan ini dalam mengambil istimbatnya, dan ini sering berulang saya katakan, mudah-mudahan antum tidak lupa. Dua hadis ini kan mesti yang satu batal, yang satu tidak. Mana yang mau dipilih? Ada metode, ada thoriqah namanya. Thoriqah yang pertama dengan cara thoriqah tarjih. Tarjih itu artinya apa? Mengambil dua dari dua itu satu. Mana yang lebih sahih. Gampangnya begitu. Jadi kalau antum ngambil yang pertama, berarti kalau tersentuh berarti batal. Karena antum meyakini hadis yang pertama lebih sahih. Yang kedua, itu berarti antum tidak pilih. Itu namanya tarjih. Memilih dari yang bertentangan itu satu. Maka kalau ada pendapat berbeda-beda, antum mau milih atau tidak? Jangan bilang netral, enggak. Pilih. Ya. Mau pilih Anies, mau pilih Ganjar, gitu. Harus jelas, jangan sama netral. Jelas pilih. Ini saya pastikan. Ya kalau soal kalah, soal lain. Ya, kayak gini nih. Udah saya mah netral. Nanti ada yang netral, bukan netral sebetulnya, dia mah thoriqatul jam'i. Cuma tidak mungkin kan pilih dua-duanya. Ya artinya Anies dipilih, Ganjar dipilih, nggak mungkin. Kalau kasus itu. Tapi kalau kasus ini bisa kita ambil dengan disebut thoriqatul jam'i. Dua-dua hadis tadi. Jadi kalau itu memang mungkin. Kalau itu memang mungkin. Karena yang bertentangan belum tentu bisa dipilih digabung. Saya sering contoh begini. Kalau laki-laki ada calon istri dua. Itu namanya thoriqatul jam'i. Bisa diambil dua-duanya. Tapi kalau perempuan ada calon suami dua. Enggak bisa thoriqatul jam'i. Harus thoriqatul tarjih. Ambil salah satunya. Sudah tentu kalau ngambil salah satunya seorang perempuan tadi, ya sudah tentu yang paling ganteng, yang paling cakep, yang paling kaya, yang agamanya bagus. Yang semua yang terbagus. Nah, itu contohnya. Untuk skala memang ada istilah thoriqatul jam'i. Kalau kita bisa laki-laki memilih, bukan dua ustadz ada empat, ya ambil semuanya, bisa kan gitu loh. Itu namanya thoriqatul jam'i. Nah, kaitannya dengan hadis tadi, fadhahabal ulama min ta'wili hadil ahadis ahadu madhabain. Madhabut tarjih awin nasakh. Nah, disebut tadi adalah madhab tarjih awin nasakh. Pengertian nasakh artinya apa? Kalau yang satu diambil berarti yang satu dibuang dalam tanda kutip. Ya, itu namanya thoriqatut tarjih awin nasakh. Dipilih salah satunya berarti dibuang salah satunya. Wa imam madhabul jam'i, atau dengan madhab jam'u tadi, diambil dua-duanya. Sudah tentu saya katakan tadi, tidak semua hadis yang bertentangan itu bisa dengan thoriqatul jam'i, tidak semua, tapi mesti ada. Nah. Faman roja hadisa yasrah aurahu nasikhan hadisu Talqi ibnu Ali qala bi ijawil wudu man massadakar. Nah, kalau kita mau ngambil salah satu hadis dari yang pertama tadi, berarti kalau dia menyentuh kemaluannya berarti harus wudu. Nah, berarti hadis yang kedua dipakai enggak? Enggak, kalau dengan thoriqatut tarjih. Waman raja hadisatul Ibnu Ali asqata wujubul wudu min massahu. Tapi kalau ngambil hadis yang kedua, ya,
berarti wudunya tidak batal. Dengan mengambil hadis yang kedua, berarti hadis yang pertamanya dinasakh, dihapus. Ya. Walaupun nanti dalam usul fiqh ada yang dihapus cuma hukumnya saja. Pak Saiful ada nggak? Nggak ada, ya. Mestinya sedikit-sedikit belajar usul fiqh nih. Kalau ini kaitannya dengan sini, ya. Walaupun sifatnya basic gitu kan, ya. Nanti kita atur waktunya. Waman roma ayyajma bainal hadisaini au jabal wudu minhu fi halin walam yujibu fi halin. Nah, sekarang kalau memang dua hadis tadi mau digabung disebut thariqatul jam'i. Kalau istilah thariqatul tarjih itu kalau orang yang di Muhammadiyah kenal betul itu. Ada majelis tarjih. Itu yang menentukan kait-kaitannya dengan hadis ini lebih daripada hadis ini. Namanya thariqatul tarjih. Memilih hadis yang lebih. Ini sahih, ini hasan. Nah, kata dia ini ada dua hadis sahih dan hasan. Menurut dia ini hadis yang sahih. Itu namanya thariqatul tarjih. Nah, kemudian kalau mau diambil dua hadis tadi yang disebut dengan thariqatul jam'i. Au jabal wudu minhu fi halin walam yujibuhu fi halin. Hamlul hadis basrah ala nadab. Wa hadisut Talqi Ibnu Ali fi alan nafil wujub. Kalau mau digabung, maka hadis yang pertama itu adalah dinyatakan hukumnya sunnah. Kalau menyentuh, ya kalau mau wudu boleh. Kalau nggak wudu juga nggak apa-apa, karena perintah wudu tadi bukan wajib. Nah, dipahaminya begitu. Tadi kan fal yatawaddo. Fal yatawaddo itu dalam bahasa Arab itu adalah perintah. Dalam kata perintah secara ilmu usul fiqh, al aslu fil amri lil wujub. Asal perintah itu adalah wajib. Satu kaidah. Tapi ada kaidah lagi yang lain. Al aslu fil amri lin nadab. Asal perintah itu juga nadab sunnah. Kan ada beberapa kasus gitu kan. Sholat jamaah ke masjid ini hukumnya wajib apa tidak? Hah? Kalau antum bilang wajib, Masya Allah. Ya, perintahnya memang disuruh sholat jamaah kan. Tapi pertanyaannya, perintah itu menunjukkan wajib apa sunnah. Tidak semua perintah itu tidak wajib, ada yang sunnah. Secara hukum ya, bukan pengertian sunnah Rasulullah, bukan secara amaliyah Rasul. Ya. Nah, maka kalau mau dilihat hadis yang pertama tadi, dia adalah perintah fal yatawaddo. Tapi memahami perintah itu tidak wajib, tetapi memahami perintah itu adalah sunnah. Berarti kalau perintahnya itu sunnah, berarti menyentuh batal atau tidak? Tidak batal karena perintah wudunya tidak wajib. Itu namanya thariqatul jam'i memahaminya. Ya. Pertama, kalau secara teks saja fal yatawaddo itu berarti dia harus wudu. Tapi konsekuensi pengertian wajib itu karena hadis bertentangan dengan hadis yang kedua tadi, tidak wudu. Nah, sekarang mau pakai thariqatul jam'i, maka hadis yang pertama perintah wudu itu bukan wajib tapi sunnah. Terus hadis yang keduanya berarti kena apa tidak? Ya kena kan, hadis yang kedua tidak perlu wudu karena tidak batal. Gitu ya. Dalilnya yang pertama
tapi nilainya sama dengan dalil yang kedua. Itu namanya thariqatul jam'i. Jam'un itu digabung. Ya, digabung. Wa hadisu Talqi Ibnu Ali ala nafil wujub. Nah, berarti mestinya hadis yang pertama itu wajib karena faliyatawaddo. Nah, perintahnya tidak dipahami dengan wajib. Perintahnya dipahami sunnah. Ada kaidahnya tadi. Al aslu fil amri lil wujub, al aslu fil amri lin nadab. Kaidahnya tadi, tidak semua perintah itu wajib. Ternyata ada perintah yang juga sunnah. Antum lihat nanti. Makanya kalau baca Quran, baca hadis, nanti perhatikan. Memang kaidahnya tadi seperti itu. Tapi tidak semuanya perintah itu wajib. Sama dengan tidak semua larangan, nahyun, itu haram. Larangan juga berarti makruh. Makanya kalau memahami ini harus nyambung dengan usul fiqh memang, dengan kaidah, ya. Loh, kenapa dibilang sunnah? Padahal kan tadi faliyatawaddo wajib. Iya, perintah tadi secara kaidah ada perintah yang menyatakan wajib, ada perintah menyatakan sunnah. Ya, antum kalau nyuruh anak antum kan juga ada yang harus, ada yang enggak kan? Walaupun perintah namanya. Nah, dalam ayat Quran atau hadis pun demikian. Kita harus memahami kaidahnya tadi. Nah, kalau kaidahnya itu adalah perintah, tidak berarti perintah itu atau amrun itu adalah wajib. Nah, perintahnya Sambo sama si Elijah itu wajib apa enggak itu? Nah, itu kan perintah itu. Nah, kayak begitulah kehidupan itu. Ya, ada sistem dalam hidup, ya. Kemudian dari sistem itu apakah wajib dilakukan atau anjuran atau apa? Nah, di dalam memahami Quran dan hadis itu ada kaidahnya. Ya, makanya nanti jangan kaku memahaminya. Pokoknya kalau Rasul tidak melakukan bid'ah. Ya, kan itu enteng banget ya. Pokoknya gitu kan. Ini dilakukan Rasul atau tidak? Tidak berarti bid'ah. Nanti dulu, lihat dulu gitu kan. Nah, kayak begitu tuh supaya kita, karena memahami sesuatu tidak hanya melihat daripada zahirnya saja. Ya, tidak hanya zahirnya saja. Sehingga kita tidak bisa menyimpulkan sesuatu itu ya seperti itu, tidak. Termasuk dalam memahami hadis ini. Makanya kenapa thariqatul jam'i dikatakan ini, hadis yang pertama itu tidak dinasakh. Kalau dia memilih yang kedua, pilih dua-duanya. Apa yang menjadi alasannya? Perintah wudu itu tidak wajib, tetapi sunnah. Padahal hadisnya dia juga. Nah, ini dia. Hadisnya dia juga. Loh, kenapa beda? Ya karena tadi kalimat amrun tadi faliyatawaddo, maka berwudulah kamu, itu amrun. Amrun itu kaidahnya memang al aslu fil amri lil wujub. Tapi ada kaidah lagi, al aslu fil amri lin nadab. Wal ihtijajat allati yuhtaju ini fitarjil hadis alladzi rajjahu katsirah yatulu dzikruha. Ya, jadi kalaupun memang mau diambil tadi salah satunya dengan thariqatut tarjih, ya silakan saja. Ulama sudah memberikan penilaian. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin kepada kita. Ya. Antum memilih hadis yang pertama atau hadis yang kedua? Boleh ngambil hadis yang pertama? Boleh ngambil hadis yang kedua? Ya sudah, selesai.
Kecuali antum nggak mau ngambil, saya mau teliti hadis yang pertama dulu. Wah, itu baru dahsyat. Silakan saja. Ini pendapat ulama yang sudah dikaji sedemikian rupa. Kan tetap sekarang masih ada juga kan hadis-hadis yang ada itu kemudian dikaji lagi oleh beberapa orang ahli hadis. Boleh. Ya, silakan saja kalau memang kita punya pengetahuan ilmu tentang itu. Karena bisa saja orang-orang dulu juga keliru, bisa saja. Ya. Ya akhirnya kalau kita ndak usah repot-repot, emang nggak usah repot yang kita kagak paham. Ya udah, ikuti aja apa pendapat ulama, selesai sudah. Dan kitab inilah yang memberikan metode kepada kita dari apa yang dijelaskannya. Ya. Jadi makanya kalau terjadi pertentangan-pertentangan itu tadi, sholat subuh pakai kunut dan tidak pakai kunut. Kalau bapak sendiri pakai kunut, kalau enggak pakai kunut. Ini yang benar yang mana kan? Gitu. Lewat dulu ya, ya. Ini yang benar yang mana ini? Ya, benar dua-duanya, yang salah yang tidak sholat. Selesai sudah itu. Jadi kita memiliki sikap ya terhadap apa yang terjadi. Karena memang dalam keadaan tertentu kita juga memang harus memahami itu. Sama ketika kita menghadapi orang itu kan macam-macam. Antum mungkin sebagai bos lah, banyak anak buah itu kan macam-macam karakternya ya. Nah, supaya diambil hal-hal yang bisa memberikan keputusannya adalah keputusan yang bisa diterima. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, atau jangan sampai jam 6 lah. Ya, ini ada judulnya sangat sedikit. Ketawa dalam sholat. Bukan ketawa, mungkin senyum ya. Nggak mungkin lah ketawa, sholat ketawa. Mungkin senyum sajalah. Kalau diartikan ad-dohku fis sholah. Dohkun itu, dohik itu sebenarnya ketawa. Ya. Tapi sebetulnya tidak mungkin lah. Paling tidak mungkin kita senyum saja. Mungkin melihat ada sesuatu yang agak lucu, entah ingat yang kemarin-kemarin gitu, tahu-tahu kita tersenyum aja. Pertanyaannya, bagaimana itu? Sata Abu Hanifah pau jabaludu minad dohik fis sholah limursal abil aliyah. Ini pendapat yang menyatakan bahwa orang yang ketawa senyum dalam sholat itu menyatakan batal wudunya. Tapi ini kata Abu Hanifah, ini syadun. Syadun itu artinya apa? Pendapat yang aneh. Ya kayak tadi tuh, cabai mahal, suruh nanam cabai, itu syadun namanya tuh. Ya, nah itu contoh. Dia berpendapat, cuma pendapat itu nggak nyambung lah dengan apa-apa. Namanya syadun. Tapi pendapat itu berkembang nggak pada waktu tertentu? Bisa saja, ada yang ngikutin. Ya. Itu dalam fikih namanya syadun. Dia berpendapat, cuma pendapatnya itu ya tadi tidak masuk atau macam-macam lah pendapatnya. Pokoknya pendapat apa sih itu? Itu namanya syadun. Nah, termasuk di sini ada yang berpendapat bahwa tersenyum dalam sholat itu wudunya batal. Kata Abu Hanifah syadun. Itu pendapat yang aneh kalau bahasa gampangnya. Ya. Wa huwa anna qauman dhahiku fi shalah fa amarahumun nabi bi i'adatil wudu was shalah. Ini ada riwayatnya bahwa satu kaum mereka tersenyum dalam salat. Kemudian Rasul menyuruh mereka untuk wudu. Berarti di dalam pendapat ini walaupun tadi syadun, ini hanya tambahan saja ya. Ya. Menyuruh yang tersenyum tadi supaya wudu. Berarti sholatnya batal apa enggak? Batal. Karena tersenyum tadi. Maka dikatakan di sini waraddal jumhur hadal hadis liqauni mursalan wali mukhalafati lil usul. Jumhur menolak hadis ini. Makanya tidak semua yang disebut hadis itu kan kaul siapa?
Yang disebut tadi itu qaulun wa fi'lun wa takrir min Rasulillah. Ini dikatakan hadis kok tapi bertentangan dengan yang lain. Berarti ada masalah. Makanya nanti kita akan ketemu nanti hadis, bisa hadis dhaif atau juga hadis palsu. Ada. Ya, ada. Jadi ada hadis ini, anna qauman dhahiku fis shalah. Fa'amarumun nabi bi adatil wudu was shalah. Ada kaum yang mereka waktu sholat tersenyum. Lalu Nabi menyuruh mereka untuk mengulangi wudunya. Otomatis mengulangi wudu, mengulangi sholat. Raddal jumhur hadal hadis. Jumhur menolak hadis ini. Kenapa? Liqauni mursalan wali mukhalafatil usul. Hadis ini mursal. Mursal itu apa ya? Yang gampang menjelaskannya. Dia bukan hadis dari Rasulullah, tapi dibilang dari Rasulullah. Gampangnya begitu. Ya kan? Itu ada beberapa bagian nanti dari hadis-hadis dhaif. Ada beberapa bagian adalah mursal. Wa huwa ayyakuna syai'un ma yankudul thahara fi shalah wa la yankuduha fi ghairi shalah wa mursalun. Jadi ini berbeda dengan hukum asalnya. Batal wudu gara-gara tersenyum. Jadi yang dilihat apa di sini? Kualitas hadisnya. Kalau antum tidak memiliki penjelasan di sini, bisa jadi antum baca hadisnya doang di buku. Ya kan? Dikatakan Rasulullah melihat kaum tersenyum, lalu memerintahkan mereka untuk supaya wudu lagi dan sholat. Tidak ada penjelasan. Kalau gitu nggak boleh sholat tersenyum ini. Nah, kalau di dalam kitab ini ada penjelasan hadis ini, status hadisnya. Nah, ketika kualitas hadisnya ketemu, berarti nanti itu namanya dalam pemahaman fikih namanya syadun. Shin besar, syadun. Artinya pendapat yang aneh. Ya, pendapat yang aneh. Itulah kalau saya contohkan. Mudah-mudahan contoh yang nyuruh nanam cabai itu ya contohnya begitulah kira-kira. Kita cari pendapat yang lain nanti kalau ada pejabat-pejabat ngomong udah begini dia nyuruh begini, itu syadun. Ya. Udah ketahuan barang apa? Sembako mahal, udah puasa aja. Ya. Saya kira itu apa yang disampaikan. Mungkin ada yang menambahkan atau bertanya, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka kesempatan untuk bertanya. Pertama silakan sudah. Tengah. Ya, terima kasih. Yang di sisi sebelah utara ada. Baik. Sementara baru dua, kami persilakan ke Bapak. Mohon menyebutkan dan jelas nama dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini yang menyentuhnya bukan tangan tadi ya. Itu enggak ada hubungannya. Ya. Ya, makanya ngilu kan. Yang terjadi yang didapat apa? Ngilu karena yang nyentuhnya kaki bukan tangan. Ya. Tangan pun bukan bagian depannya. Jadi yang dibicarakan menyentuhnya ini, pertanyaannya tangan tuh mana? Kalau antum
Kalau antum di sekolah kata bu guru, pak guru angkat tangan, antum gimana? Bisa angkat tangan begini, bisa begini. Makanya nanti tangan kan beda-beda. Kalau tangannya, mana tangannya? Berarti ini dia. Ya kan? Ini tangan. Kalau wudu nyampe sini. Itu ilal marofik. Itu pengertian tangan ada tersentuh dengan tangan. Sekarang pertanyaannya kan, kalau yang dibahas di hanya sampai sini. Kalau atau tidak? Ya enggak. Itu pun ini yang menjadi batal. Ini tidak batal. Begitu ya? Nah, jadi kalau gitu antum gatal. Karena yang disebut tangan adalah ini yang dibahas tadi adalah tangan dan belakangnya. Masih cari ada, pokoknya gatalnya hilang lah kira-kira gimana caranya. Hakada begitu? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini kan seumur-umur kaki suka ngelonjor memang ini kan. Ya. Ya itu lebih kepada soal etika saja. Ya. Karena menghadap kiblat itu tidak boleh kaki dihadapin ke kiblat. Itu soal etika. Tapi kalau antum tidak melonjorkan kaki malah lebih berbahaya. Itu beda lagi nanti. Ya. Dalam hukum ini kan nanti ada kaidah al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum illatnya, alasannya apa? Salat itu wajib berdiri. Salat wajib berdiri. Tapi dia tidak bisa berdiri, maka boleh duduk. Kalau yang bisa berdiri lalu duduk, sholatnya sah atau tidak? Tidak. Kalau sholat wajib, kalau sholat sunnah sah. Cuma pahalanya separuh. Ya antum sholat taraweh nih, yang misalkan antum ikut sholat taraweh yang satu malam 1 juz 20 rakaat. Ya kan? Itu sholat sunnah kan? Antum bisa berdiri. Tapi kayaknya enakan duduk dah. Boleh nggak? Boleh. Tapi pahalanya separuh. Nah, jadi hukum itu bisa berubah, tergantung alasannya apa. Maka nanti sampai yang haram bisa jadi halal. Ya, yang disebut dengan darurat. Nah, itu detail dalam usul fiqh. Nah, nanti kita cari waktu dalam Pak Saiful ini. Itu detail. Jadi semua akan berubah kembali kepada ilatnya. Nah, tadi kaki antum tuh ya Allah ini pegel banget ya, mau nggak mau nyelonjor, ya. Secara etika tidak boleh, ya, kaki kita nyelonjor ke ngadap ke kiblat, nggak boleh. Tapi kalau nggak begitu, Ustaz kaki saya ini ya Allah, gitu ya. Berarti ilatnya boleh. Itu nggak ada urusannya dengan batal wudu Pak ya, ya, cuma etika saja. Begitu Pak? Baik. Amin ya amin. Kami mohon izin untuk ditutup Pak Ustaz. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan doa, mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat dan Allah membimbing kita istiqamah dalam mengikuti ta'lim yang kita lakukan di tempat ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallim radhiyallahu taala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.